バイバイ。ネットで見れるんだぜ。全部。うわー、マジで千代ちゃんが脱ぎだ。そこ押さないで。早く出せ。Alur cerita drama Jepang berjudul Present School Live Action dimulai dari sekolah SMA Hachimitsu. Sekolah ini punya penjagaan asrama yang sangat ketat banget. Soalnya sekolah Hachimitsu dikhususkan untuk cewek. Tapi beberapa tahun kemudian sekolah Hachimitsu membuka pendaftaran buat murid cowok. Perbandingan murid cowok dan cewek itu ya kayak 5:1000 lah. Nah, murid cowok yang pelangak-pelongong liatin paha ini bernama Kiyoshi Fujino, yang rambutnya diwarnain bernama Shingo Wakamoto, yang gondrong pakai kacamata bernama Takehito Morokuzu, si kupluk bernama Zoji Nezu, dan yang terakhir bernama Reiji Ando. Mereka berlima adalah siswa cupu yang masih perjaka dan selalu gugup kalau ngobrol sama cewek. Tapi si anjay Morokuzu matanya malah sibuk gitu kan ngeliatin susu gantung sama apem mulus. Kiyoshi ngegebrak meja. Dia bakal nunjukin cara kenalan sama cewek yang benar. Morokuzu dan Reiji ngelarang Kiyoshi soalnya buat apa kenalan sama cewek. Kiyoshi ngekeh mau kenalan sama cewek buat ngajak mantap-mantap. Tapi nyatanya Kiyoshi malah gugup gitu kan di depan cewek kawaii. Dua cewek kawaii itu pun dipanggil senpainya buat pergi ke tempat lain. Senpai ngasih tahu kalau semua cewek-cewek di sini itu nggak boleh berinteraksi sama cowok. Soalnya diawasin sama burung gagak di atas. Kembali ke Kiyoshi, Morokuzu ngasih tahu kalau kelakuan Kiyoshi sama aja bohong atau omong kosong. Lagi pula semua cewek nggak akan mau gitu kan sama kita, soalnya mereka membenci kita. Tuh lihat sampai di sini Shin sama yang lain. Sekembalinya mereka ke kelas, Kiyoshi lagi ngapus lembar jawabannya dan gak sengaja penghapusnya kelempar ke depan. Kiyoshi effort banget nih ngambilnya sampai takut dikira mau ngintip kolor cewek. Tapi salah satu temannya yang bernama Chiyo Kurihara salfok gitu kan sama penghapus bergambar sumo. Ya jelas lah Kiyoshi baper ditatap sama cewek terkawai satu sekolah. Dia pun malu takut diejek kalau penghapusnya kayak bocil. Selesai ujian, Chiyo ngajak ngobrol Kiyoshi. Rupanya nih si Chiyo itu suka sama sumo. Kiyoshi yang tadinya kesal dikasih penghapus bocah sama ibunya, dia pun ngebohong kalau Kiyoshi juga suka sama sumo. Mereka berdua ngobrol sampai akrab. Chiyo ngajak Kiyoshi untuk nonton sumo bareng. Jelaslah Kiyoshi mau. Ditambah Kiyoshi terpesona cung liatin kekawaiannya Chiyo, dan Kiyoshi semakin baper ketika dirinya didadahin juga gitu kan oleh Chiyo. Bye bye. お母さん、大相撲文房具なんかいらねえよなんて言ってごめんなさい。 Sekembalinya Kiyoshi ke kamar asrama, teman-temannya mau ngajak jalanin misi. Coba ada yang bisa tebak gak kira-kira misinya apa? 3, 2, 1. Ya tentunya misi ngintip cewek mandi lah, apalagi cu. Ya Kiyoshi sih awalnya nolak-nolak gitu kan, tapi Morokuzu berhasil ngebujuk Kiyoshi dan akhirnya mau. ネットで見れるんだぜ。全部。 Morokuzu tahu kalau kelas 11 sarangnya Cecan alias cewek cantik. Kiyoshi baru sadar kalau kelas itu adalah kelas dirinya bersama Chiyo, yang artinya komplotan mesum ini akan ngeliat Chiyo bugail. Aduh, Kiyoshi dilema banget lah di sini. Satu sisi dia pengen ngintip cewek telanjang, tapi satu sisi lain dia nggak rela kalau Chiyo diliatin juga sama teman-temannya. Tapi ya udahlah ya, bagaimana lagi, Kiyoshi pun akhirnya ikut. Mereka bikin yel-yel dan mulai beraksi. Setelah berkumpul di lapang dan naik ke atas rooftop, Morokuzu ngejelasin kalau kita ngintip pakai handphone yang diikat pakai tali. Kiyoshi pun pelan-pelan nih nurunin HP-nya dan walau ciwi-ciwi lagi pada buka baju. Tapi Kiyoshi dibuat kaget yang ternyata HP-nya ini gitu kan yang dijadiin tumbal. Aduh anjir, jadi aja jatuh. Mereka semua mulai panik. Morokuzu nyuruh Kiyoshi sendiri yang ngambil. Lalu Kiyoshi menyelinap masuk buat ngambil HP-nya dan ngasih tahu ke Kiyoshi kalau di belakangnya ada orang. Waduh, Kiyoshi mati kutu lah di situ. Dia malah bertemu dengan cewek yang paling ia suka, yaitu Chiyo. Untungnya Chiyo ngira kalau Kiyoshi adalah Mayumi. Chiyo yang gak pakai softland langsung ngajak Kiyoshi mandi bareng. Kiyoshi kaget dicampur seneng lah diajak mandi sama Cecan, dan Kiyoshi pun そんな。うわー、マジで
千代ちゃんが脱ぎ出した。 Anjay, nggak tegang gimana itu Oh Joncung lihat Chio buka baju. Dan Kyoshi ngarahin HP-nya biar para komplotannya itu bisa ngeliat tubuh Chio. Dan Chio buka celana yang bikin Kyoshi nggak kuat gitu kan, mau telanjang juga. Chio pun narik Kyoshi ke kamar mandi buat mandi bareng. 行こうってどこへ？まさか。 Kyoshi dibuat terpukau dirinya bisa lihat Ciwi-Ciwi nggak pakai baju secara langsung. Chio yang mengira Kyoshi adalah Mayumi, dia curhat kalau Chio seneng banget punya teman cowok di kelas yang sama-sama suka sumo. Tapi di mading ada berita dari OSIS yang ngelarang kita buat ngobrol sama cowok kalau ngelanggar bakal dihukum. Kenapa ya bisa begitu, kata Chio. Sementara itu kita diperlihatkan kepada komplotan mesum yang iri sama Kyoshi. Mereka semua langsung buka baju. Tapi anehnya burung gagak pada datang dan tiba-tiba yap, burung gagak itu menyerang mereka semua dan muncullah pengurus OSIS yang Tobrut kaum bernama Meiko Shiraki dan satunya yang pirang bernama Hana Midorikawa. Meiko dan Hana udah tahu kalau komplotan mesum itu punya tujuan mau mengintip cewek. Apakah kamu mau dicepret? Ya mau dong dicepret Tobrut. Kembali ke Kyoshi. Chio kaget banget tiba-tiba Mayumi datang ngebawain skincare. Loh, kalau kamu Mayumi, sebelah aku siapa dong? Kyoshi dibuat merinding ditambah salah satu temannya ngasih tahu kalau murid cowok ketahuan mengintip. Mereka semua teriak-teriak panik melarikan diri sedangkan Kyoshi bersembunyi di bawah kolam. Sementara itu para komplotan pengintip lagi dihukum sama Meiko. Chio yang lagi nonton dia bersyukur kalau Kyoshi nggak ikut ngintip. Padahal mah Kyoshi paling beruntung cuy di sini. Di luar Kyoshi mengintip teman-temannya yang dihukum. Dan temannya yang bernama Mari Kurihara datang ngampirin Kyoshi. Mari heran kenapa Kyoshi ketakutan padahal Mari cuma mau ngasih buku panduan OSIS. Di buku panduan itu dijelaskan kalau Hana adalah sekretaris OSIS, Meiko adalah wakil ketua OSIS, dan ketuanya adalah Mari si pengundang burung gagak. Kyoshi dibuat kaget banget dan ketakutan, ternyata dialah ketua OSISnya. Mari yang bawa Kyoshi buat dihukum. Keesokan harinya kelima siswa itu pakai baju tahanan. Kyoshi ngeliat dari jauh kalau Chio kecewa. Mari ngasih tahu kalau mereka semua harus jalanin hukuman 1 bulan di penjara di sekolahnya dan bakal diawasin ketat sama pihak OSIS. Kalau berani kabur bakal ditambah masa hukumannya 1 bulan lagi. Mereka berlima nggak terima padahal cuma pengen ngintip cewek telanjang doang gitu kan. Tapi kenapa harus dipenjara? Namun kata Mari, ini sudah jadi aturan pihak OSIS. Jadi jangan berani-berani ngelawan. Sekarang cepat kalian susun balok kayu di luar. Meiko ditugasin buat ngasih perintah ke mereka berlima. Morokuzu yang nggak terima disuruh-suruh malah ngelawan perintah Meiko. Meiko minta mereka semua jangan ada yang berani ngelawan. Kalau nggak mau dijepit pakai Tobrut sampai meninggoy. Kyoshi yang lagi ngangkat kayu dia nggak sengaja ngelihat Chio. Kyoshi nyesel pernah mengintip badannya dan ingin meminta maaf. Lagi galau-galaunya tiba-tiba suara keributan taunya dari Meiko yang marahin Shingo yang mau minum dari teko. Meiko pun menendang dan mencepret-cepret Shingo. Meiko juga nyuruh Nezu buat buka kupluknya, tapi Nezu nggak mau. Morokuzu ngebelain Nezu yang nggak bisa buka kupluknya gara-gara punya trauma kalau wajahnya dilihat orang lain. Si Nezu malah mengatakan Meiko nggak terima dong ya dan langsung nyepret. Reji langsung sigap melindungi Nezu. Bukannya berhenti, Meiko malah terus-terusan nyepret mereka berdua dan udah gitu ngeludah lagi kan. Meiko udah bete parah, nyuruh Reji dan Nezu jilatin kakinya. Reji ngelel-ngelel mesum tapi Kyoshi minta Meiko buat berhentiin kelakuannya yang udah berlebihan banget. Wah, Meiko yang udah bete parah langsung nyuruh mereka semua pergi makan. Saat mereka berlima makan, Reji minta Kyoshi ngejauhin dirinya dan diikuti oleh yang lain. Kyoshi bingung banget kenapa tiba-tiba dijauhin. Rupanya mereka kesal sama Kyoshi gara-gara ngehentiin hukuman dari Meiko. Padahal mereka punya fantasi buat disiksa. Apalagi Reji seneng banget sama semburan dari mulut Meiko. Keesokan harinya Kyoshi acting pura-pura nggak kuat ngangkat kayu. Meiko si brutal ini langsung hukum Kyoshi. Anjay, Kyoshi malah keenakan dong sambil lihat boba gontang gantung. Sementara itu di ruangan sebelah Mari ngeliat kalau Meiko yang hukum para komplotan itu bukannya kapok tapi malah tegang gitu kan ojonnya. Sehingga Mari pun nunjuk Hana buat ngegantiin Meiko. Meiko pun menyuruh komplotan mesum itu buat nyabut rumput. Nah emang si Hana kawaii tapi aduh gak bikin komplotan itu jadi tegang lah. Tapi mereka semua disikat sama Hana gara-gara kerjaannya gak becus.
何の喜びも見出せない。 Shin diperlihatkan kepada Mari yang ditegur sama kepala sekolah sekaligus ayahnya. Pak Kepsek minta Mari ngasih kelonggaran hukuman atau kasih mereka waktu buat santai-santai dalam seminggu. Lalu Mari pun langsung menghampiri mereka semua dan memberitahu mulai sekarang setiap weekend dapat waktu santai selama 3 jam. Kabar itu bikin para komplotan mesum seneng. Lanjut, Kyoshi pun diminta beres-beresin rumput. Gak sengaja dia ngeliat Chiyo di luar jendela. Gak pakai basa-basi, Kyoshi minta maaf ke Chiyo. Chiyo yang polos dia yakin kalau Kyoshi nggak ikut ngintip. Kyoshi mah iya aja lagi ngebohongin Chiyo. Chiyo pun sedih karena nggak jadi kencan nonton gulat sumo sama Kyoshi di hari Sabtu. Kyoshi langsung ingat kalau di hari Sabtu nanti dia bakal janji nonton sumo bareng Chiyo. Setelah Chiyo pergi, Kyoshi yang mau turun dari pohon dia ngeliat Hana yang tiba-tiba datang. Kyoshi milih cari aman diem di pohon dulu. Taunya si Hana malah kencing cuy. Dan cuek banget bro merosotin celananya sambil masang muka keenakan. Kyoshi yang diserang sama burung gagak, akhirnya dia jatuh dan gak sengaja. Beruntung banget Cuk Kyoshi bisa ngeliat apem cewek KW secara langsung. Hana langsung teriak dan nangis yang bikin Meiko dan komplotan mesum itu datang. Hana minta Kyoshi jangan cepu sama apa yang barusan tadi dilihat. Setelah itu Meiko berhentiin kerjaan ini. Komplotan mesum itu seneng banget ngeliat Kyoshi yang beruntung bisa lihat apem. Singkat cerita, mereka semua udah ngejalanin hukuman 10 hari dengan makanan yang semakin enak dan juga fasilitas pembelajaran daring. Selesai belajar, mereka semua mulai ngejalanin hukumannya. Kyoshi minta izin buat buang sampah. Di jalan, Chiyo nunjukin kertas jadwal kencan. Kyoshi seneng dan setiap buang sampah, Kyoshi nyicil ngancurin tembok batu bata buat kabur nanti. Tapi Kyoshi dibikin kaget dari suara Hana yang lagi nyiksa Morokuzu. Hana curiga sama kelakuan Kyoshi, tapi Kyoshi bilang kalau dia kebelet kencing. Hana minta kencing di sini aja, jangan di toilet. Tapi Kyoshi nggak mau dan milih lari ke toilet sambil ketakutan dikejar Hana. Rupanya Hana ini pengen lihat ojon Kyoshi gitu kan. Hana secara brutal nurunin celana Kyoshi sambil ngodok-ngodok ojonnya itu. Kyoshi yang udah nggak kuat langsung ngedorong Hana. Hana pun berteriak gara-gara ngeliat ojon Kyoshi yang gede itu membuat Meiko menyusul Hana. Hana bilang kalau dirinya sudah ternodai. Sedangkan Kyoshi balik lagi ke tempat pembuangan. Di sana Morokuzu tahu rencana Kyoshi yang mau kabur nonton sumo. Awalnya Kyoshi takut Morokuzu cepu. Taunya Morokuzu mau ngebantuin, tapi syaratnya Kyoshi harus beliin jajanan. Karena pekerjaannya udah beres, mereka berdua pun balik ke dalam penjara dan mandi. Morokuzu rupanya minta dibeliin mainan yang selama ini ditunggu-tunggu yang baru rilis ke Kyoshi. Tapi Kyoshi nggak mau soalnya harganya kemahalan. Pluk, gak sengaja Morokuzu ngejatuhin sabunnya. Nah, si sabun yang licin ini bikin Morokuzu susah ngambil. Tanpa mereka berdua sadari, Shingo ngeliat mereka yang ngiranya Morokuzu lagi mainin ojon Kyoshi. Sialnya Morokuzu tiba-tiba kepleset sabun dan saat Kyoshi nolongin, Shingo ngira Kyoshi lagi nusuk Morokuzu yang bikin Shingo ketakutan. Lalu Morokuzu punya ide brilian buat bantuin Kyoshi kabur di hari Sabtu nanti dengan cara nyamar jadi cewek. Keesokan harinya Kyoshi mengendap-endap ke mobil laundry sedangkan Morokuzu mancing emosi supir mobilnya. Setelah Kyoshi berhasil masuk ke dalam, dia nggak sengaja nemu kolor punya Meiko dan oi, wangi apem. Lah udah ngodok sana sini, rupanya Kyoshi belum nemu seragam cewek. Pas iseng masuk ke dalam mobil dan dapat seragam, sialnya pas supir yang selesai mukul Morokuzu balik lagi buat nutup pintunya. Morokuzu yang khawatir ngelempar kayu yang bikin mobil laundry itu berhenti. Kyoshi lihat situasi yang aman langsung keluar dari mobil. Nah abis itu ide berikutnya Morokuzu bakal nyalain MP3 di kamar mandi biar Kyoshi bisa kabur dari sana. Sialnya di komputer sekolah nggak ada suara yang dibutuhin. Morokuzu pakai cara lain buat nolongin Kyoshi kencan hanya untuk dapatin action figure kesukaannya. Yang mana cara tersebut adalah kentutnya yang nyaring itu bikin satu ruangan jijik. Meiko langsung ngasih hukuman ke Morokuzu. Tapi pas Morokuzu disuruh berdiri, dia malah nemplok ke susu gantung Meiko. Keributan itu bikin Mari datang. Morokuzu yang ngambil kesempatan itu langsung modus norotin roknya Mari.
Ya sial banget malah pakai celana dalam guys. Meiko langsung nyempretin Morokuju dan akibat itu Meiko keringetan gara-gara takut dikasih ancaman sama Mari. Sepulang menghadap Mari, Meiko langsung ngebawa Morokuju buat dihukum. Rambut Morokuju yang botak bikin teman-temannya kaget. Morokuju bilang kalau dirinya sendiri yang minta tolong dipotongin rambutnya sama Meiko. Padahal mah Morokuju motong rambutnya itu buat dijadiin wig. Keesokan harinya adalah hari yang benar-benar ditungguin. Morokuju ngasih kode ke Kyoshi buat jalanin aksinya. Kyoshi pun capcus ngambil tas buat nyamar jadi siswi. Dia nggak sengaja lihat kepala sekolah lagi ngebuangin sekaligus nyumin foto bokong seksoy. Ya udah mau nggak mau Kyoshi pakai jalan lain. Kyoshi udah seneng nih 10 meter lagi keluar dari gerbang. Sialnya Mari tiba-tiba narik tasnya. Kyoshi udah deg-degan banget takut ketahuan. Tapi Mari sadar kalau Kyoshi sebenarnya nutupin seragamnya yang robek. Setelah itu Mari ngeliat Pak Kepsek yang mencurigakan. Pak Kepsek bilang kalau dia lagi nutupin lubang di tembok. Padahal mah habis nguburin foto-foto cewek gitu kan. Sementara itu Chio nungguin Kyoshi yang gak lama datang dan mereka berdua nonton pertandingan sumo. Cekrek, mereka berdua foto bareng. Chio ingin nunjukin foto itu ke ayahnya. Anjir, rupanya Pak kepala ayahnya cu. Dan Chio yang gak sengaja numpahin minum, dia ngeliat di dalam tas Kyoshi ada seragam punya dirinya. Jelaslah Chio bete banget ngerasa Kyoshi itu mesum. Sementara itu kita diperlihatkan kepada Meiko yang marah gara-gara Kyoshi sampai sekarang belum balik dari toilet. Morokuzu bilang kalau Kyoshi lagi sakit perut. Meiko pun langsung grecep ngecek toiletnya. Morokuzu dari jauh ngebuntutin buat nyalain suara mencret. Suwe banget, speakernya malah error. Meiko langsung nendang pintu itu dan tiba-tiba Kyoshi ada di dalam WC. Padahal tadinya kan cuma speaker gitu kan. Namun sialnya setelah keluar dari kamar mandi, Kyoshi terciduk oleh Mari yang nunjukin foto selfie bareng Chio. Dan bersambung.